Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Kiana. Pada video ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait siklus pengembangan software serta studi kelayakan sistem. Nah, bagaimana sih siklus pengembangan software dilakukan? Siklus pengembangan software atau software development life cycle adalah serangkaian langkah dan proses yang digunakan untuk rencana mengembangkan, menguji, dan mengolah perangkat lunak dari awal hingga akhir. Nah, di sini terdapat 6 siklus dalam mengembangkan software. Yang pertama, dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau software adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, tujuan, anggaran, sumber daya, dan jadwal proyek ditentukan. Perencanaan juga melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu langkah kedua adalah analisis. Pada tahap ini, tim pengembangan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang dipecahkan oleh perangkat lunak. Ini mencakup pengumpulan dan pemahaman kebutuhan pengguna serta perumusan spesifikasi perangkat lunak. Lalu langkah yang ketiga adalah desain. Tahap desain melibatkan resolusi perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Desain mencakup pemilihan arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, serta rancangan database jika diperlukan. Nah, hasil dari tahap ini adalah rencana desain yang rinci. Lalu, langkah yang keempat adalah implementation. Nah, pada tahap ini, saat perangkat lunak sebenarnya dikembangkan, tim pengembang menerjemahkan desain perangkat lunak menjadi kode komputer. Proses ini melibatkan pemrograman, pengujian komponen, dan integrasi komponen-komponen yang menjadi satu. Setelah perangkat lunak diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah testing atau pengujian. Berbagai jenis pengujian seperti pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan dilakukan untuk memastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, setelah perangkat lunak berada dalam penggunaan produksi, diperlukannya pemeliharaan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap berjalan dengan baik, mengatasi bug, dan melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu, mengapa metode Agile dipakai dalam pengembangan software? Nah, metode Agile digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan tim pengembangan untuk lebih responsif, adaptif, dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna dan tantangan yang sering muncul dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, Agile Development itu sendiri memiliki 4 value, 12 prinsip, dan praktis atau perilaku yang dilakukan. Ada 4 nilai Agile berisi yang pertama, interaksi dengan user lebih penting daripada mengembangkan proses software. Lalu yang kedua, buat software yang bisa jadi dan berjalan lebih penting daripada implementasi software yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan customer harus cair, lebih penting daripada mengedepankan negosiasi kontrak. Lalu yang keempat, harus mau berubah cepat lebih penting daripada mengikuti tren dari awal. Lalu pada 12 prinsip Agile berisi yang pertama, harus mau memuaskan customer. Lalu yang kedua, harus mau terbuka terhadap perubahan. Ketiga, harus mau memberi setiap progres. Keempat, harus mau kerjasama. Kelima, harus mau percaya dan mensupport orang lain. Lalu yang keenam, harus mau berbicara di muka secara langsung agar bisa menjalin hubungan secara mungkin. Lalu ketujuh, software-nya bisa jalan lebih penting. 8, harus mengembangkan software berkelanjutan. Kesembilan, harus selalu bisa perhatian terhadap kebutuhan customer. Ke-10, buat software dengan simple. Ke-11, harus bisa mengurus tugas masing-masing atau mandiri.
tidak bergantung pada pelatih, dan yang terakhir merefleksikan masing-masing orang dari setiap pekerjaan. Lalu, pada tiga perilaku agile diisi yang pertama extreme programming, kedua Scrum, dan ketiga layer development. Nah, selanjutnya terdapat beberapa alasan mengapa metode agile cocok digunakan dalam pengembangan software dalam studi kasus programming, yaitu penyewaan ide cost secara online. Nah, yang pertama karena fleksibilitas dari agile. Nah, agile memungkinkan tim pengembangan untuk uh, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna yang mungkin sering muncul seiring berjalannya waktu. Nah, dalam pengelolaan kos-kosan, pemilik kos-kosan atau penyewa mungkin memiliki kebutuhan yang berubah-ubah. Dengan metode agile ini, tim dapat merespon perubahan ini dengan cepat dan efisien. Lalu yang kedua, keterlibatan pengguna dalam bisnis kos-kosan. Nah, keterlibatan pemilik dan pemilik kos sangat penting. Agile mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pengembang dan pemangku kepentingan, termasuk pemilik kos-kosan dan penghuni, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan umpan balik yang diperlukan dalam pengembangan. Lalu yang ketiga ada proses iteratif. Dalam agile, menggunakan iterasi pendek untuk menghasilkan versi perangkat yang dapat digunakan oleh pengguna aktif. Ini memungkinkan pemilik kos-kosan untuk melihat hasil yang diminta dan memberikan masukan sepanjang perjalanan yang dapat membantu memastikan bahwa perangkat sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, responsif terhadap umpan balik. Dalam agile, umpan balik dari penerima dan pemangku kepentingan lainnya digunakan untuk terus-menerus memperbaiki dan mengembangkan produk. Ini sangat penting dalam bisnis karena di mana kebutuhan dan preferensi pengguna dapat sewaktu-waktu berubah. Lalu yang kelima, fokus pada nilai. Artinya, agile mendorong pengembangan perangkat lunak yang memberikan nilai tambah kepada pengguna. Dalam kasus manajemen kos-kosan, fokusnya adalah pada kemudahan pengguna, efisiensi manajemen properti, dan pengalaman penyewa yang lebih baik. Lalu yang keenam ada prioritas fitur. Artinya, agile memungkinkan pemilik proyek untuk memprioritaskan fitur-fitur yang paling penting dan strategis. Dalam manajemen kos-kosan ini berarti bisa memfokuskan pada fungsi-fungsi dasar seperti manajemen sewa, pencatatan, pembayaran, dan nah, bagaimana pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Nah, studi kelayakan atau feasibility study merupakan tahap awal dari bisnis dalam merancangkan pengembangan perangkat lunak atau software development. Studi kelayakan bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengembangan perangkat lunak itu layak dilaksanakan baik dari segi ekonomi, teknis, operasional, jadwal maupun aspek-aspek lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa faktor mengapa studi kelayakan sangat penting dalam merancangkan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu adalah penentuan kelayakan ekonomi, yaitu membantu untuk menilai apakah proyek perangkat lunak akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mengimbangi biaya penggunaan dengan menganalisis biaya dan manfaatnya. Dapat menentukan apakah proyek tersebut sepadan dengan investasi yang diperlukan. Lalu yang kedua, penilaian kelayakan teknis, yaitu membantu menilai apakah proyek perangkat lunak dapat diimplementasikan dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Ini memastikan bahwa proyek dapat berhasil diselesaikan tanpa hambatan teknis yang tidak dapat diatasi. Lalu yang ketiga, penilaian kelayakan operasional,
yaitu membantu untuk memahami apakah perangkat lunak yang akan digunakan dapat dioperasikan dengan efisien dalam lingkungan yang ada. Nah, ini mencakup pertimbangan tentang infrastruktur, dukungan, dan kesiapan organisasi untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Lalu, yang keempat ada identifikasi dan pengelolaan risiko, yaitu membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pengembangan perangkat lunak. Dengan mengetahui risiko ini, kita dapat merencanakan strategi pengelolaan risiko yang tepat untuk mengurangi dampak negatif. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan yang informatif, yaitu dengan data yang diperoleh dari studi kelayakan. Para pemangku kepentingan dapat membuat kepastian yang lebih informatif tentang apakah akan melanjutkan atau menghentikan proyek pengembangan perangkat. Lalu yang keenam, pemahaman terhadap persyaratan dan tujuan proyek, yaitu dengan membantu dalam merinci persyaratan dan tujuan proyek secara lebih rinci. Ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami apa yang akan dicapai dan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketujuh ada penghematan sumber daya, yaitu jika studi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek tidak layak, maka sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja tidak akan dihabiskan untuk proyek yang tidak memiliki peluang kesuksesan yang tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi, dan organisasi. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam melakukan studi kelayakan. Untuk yang pertama, langkah-langkah melakukan studi kelayakan teknis, yaitu meliputi identifikasi persyaratan teknis proyek, lalu evaluasi teknologi yang akan digunakan, lalu tinjauan atas kemampuan sumber daya teknis yang ada, dan yang terakhir analisis resiko teknis dan rencana mitigasi. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan studi kelayakan ekonomi. Yang pertama itu estimasi biaya awal dan biaya berkelanjutan, lalu proyeksi penerimaan dan pendapatan, lalu itu nilai skarcity atau FTV, tingkat pengembalian internal ITR, dan periode pengembalian investasi PPI. Dan yang terakhir, evaluasi risiko finansial dan perencanaan manajemen risiko. Dan yang terakhir, melakukan studi kelayakan organisasi yang meliputi tinjauan struktur organisasi dan kemampuan tim, lalu evaluasi dukungan manajemen terhadap proyek, dan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan pelatihan yang dibutuhkan, dan yang terakhir analisis dampak proyek pada budaya perusahaan. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh hasil dari studi kelayakan sistem pada kasus tim kami yang meliputi studi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.